Di tengah ketegangan yang membara antara dua kekuatan Timur Tengah, dunia kembali diguncang oleh sebuah tragedi besar yang tak pernah diberitakan secara luas. Sebuah rudal jatuh, bukan sembarang rudal, tapi penghancur kehidupan yang menewaskan 2.000 pasukan elit Israel dalam hitungan menit. Pangkalan militer rahasia hancur lebur. Langit Israel merah membara. Dunia membisu. Tapi di balik kehancuran itu, ada pesan tersembunyi. Ada operasi senyap yang jauh lebih dalam dari sekadar serangan biasa. Siapa dalangnya? Bagaimana informasi rahasia bisa bocor? Dan, apakah ini hanya awal dari perang besar yang akan membakar seluruh kawasan? Kisah ini bukan fiksi. Ini adalah rekaman peristiwa yang tak semua media berani mengangkatnya. Dan hanya di Santremo Channel, kamu akan menemukan potongan-potongan fakta yang dirangkai menjadi cerita yang mengguncang. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita menggetarkan lain yang hanya ada di Santremo Channel. Langit malam di atas perbatasan utara Israel tampak tenang. Tapi di balik kesunyian itu, radar-radar pertahanan udara Israel menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sinyal rudal balistik jarak jauh terdeteksi meluncur dari arah timur. Operator-operator militer mulai sibuk. Tapi mereka tak tahu bahwa ini bukan ancaman biasa. Ini adalah awal dari serangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di pangkalan militer rahasia dekat Beit Shean, 2.000 pasukan Brigade Galoni sedang bersiap untuk latihan rutin militer. Mereka tak sadar, lokasi yang mereka tempati telah lama menjadi target pengintaian oleh satelit Iran. Sinyal elektronik, komunikasi gelombang pendek, hingga pola mobilisasi pasukan, semuanya telah dipetakan dengan presisi. Pukul 2.17 dini hari. Sebuah suara mengguncang keheningan malam. Langit mendadak memerah. Suara ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan. Lalu datang dentuman kedua, ketiga, keempat. Rudal-rudal Fateh 313 buatan Iran menghantam dengan akurasi mengerikan. Salah satu rudal jatuh tepat di kompleks bawah tanah pangkalan militer, tempat gudang amunisi dan markas komando berada. Ledakan besar terjadi. Api membubung tinggi. Tanah berguncang. Gelombang panas merambat hingga radius 2 kilometer. Puluhan kendaraan militer terpental. Komunikasi radio terputus. Para tentara berteriak panik. Banyak dari mereka terjebak dalam reruntuhan. Dalam hitungan menit, pangkalan itu menjadi lautan api dan kehancuran. Seorang tentara bernama Elior, yang selamat karena sedang bertugas di luar perimeter utama, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ratusan rekan-rekannya menghilang dalam kobaran ledakan. Suaranya gemetar saat mengirim pesan darurat. Pangkalan Galoni hancur, ini bukan serangan biasa. Mereka tahu persis di mana kami berada. Pemerintah Israel langsung mengadakan rapat darurat. Tapi laporan awal membuat semua pihak terdiam. Diperkirakan 2.000 pasukan dari Brigade Galoni gugur dalam satu malam. Ini menjadi pukulan paling mematikan yang pernah dialami oleh militer Israel sejak Perang Yom Kippur. Media internasional belum mengetahui kejadian ini. Sensor militer Israel menutup semua akses berita. Tapi dunia bawah tanah, para analis intelijen, dan jaringan spionase internasional sudah mencium bau darah. Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi di Teheran, sebuah video singkat beredar di kalangan militer. Rekaman drone pengintai yang menunjukkan rudal-rudal menghantam tepat sasaran. Ini bukan sekadar balasan. Ini adalah peringatan. Dan itu baru permulaan. Pagi itu, Israel berubah menjadi negara yang murka. Setelah konfirmasi kerugian resmi diumumkan oleh militer, Brigade Galoni, satuan tempur elit kami, mengalami kehancuran total. 2.000 prajurit gugur. Pangkalan strategis di utara lenyap dari peta. Dunia dibuat terkejut. Knesset langsung menggelar sidang darurat tertutup. Perdana Menteri memerintahkan operasi balasan besar-besaran. Unit Mossad diaktifkan penuh. Jet tempur F-35I Adir disiapkan. Seluruh baterai sistem pertahanan Iron Dome digeser ke posisi defensif maksimal. Satu nama masuk dalam daftar target. Jenderal Qasem Fahidi, arsitek utama pengintaian dan peluncuran rudal dari Iran. Namun,
Saat Israel bersiap menyerang balik, mereka menghadapi kenyataan pahit. Sistem rudal Iran kini dikendalikan secara terdesentralisasi, menyebar dalam bunker-bunker bawah tanah di lokasi yang belum bisa dipetakan akurat. Bahkan sinyal satelit pun tak mampu menembus sistem pengacau elektronik yang telah Iran kembangkan sejak bertahun-tahun. Sementara itu di sisi lain, Iran menyebarkan sinyal simbolis. Sebuah pernyataan singkat dari Komandan IRGC dirilis melalui siaran rahasia. Kami tidak ingin perang. Tapi jika tanah kami disentuh, kami akan membakar jantung kalian, bahkan sebelum kalian menyadarinya. Di Tel Aviv, tekanan publik meningkat. Keluarga-keluarga korban Brigade Galoni menuntut kejelasan. Banyak dari mereka tidak menerima jenazah karena tubuh para prajurit hancur tak tersisa. Isak tangis menggema di halaman militer. Foto-foto pasukan elit yang gugur tersebar di media sosial. Simbol bendera Israel yang dilipat dan diserahkan kepada keluarga terasa sangat dingin dan tidak cukup untuk menggantikan kehilangan. Israel akhirnya memutuskan melancarkan serangan drone ke wilayah Suriah yang mereka curigai sebagai jalur peluncuran rudal. Tapi operasi itu justru menjadi bumerang. Iran telah mempersiapkan skenario jebakan. Sistem pertahanan S-300 buatan Rusia yang mereka operasikan berhasil menjatuhkan 4 drone Israel hanya dalam 2 menit. Rekaman kejatuhan drone itu kembali disebarkan oleh media pro-Iran sebagai bentuk penghinaan terbuka. Saat itu pula, sebuah bocoran mengejutkan datang dari internal Mossad. Ada kebocoran informasi di tubuh militer Israel. Lokasi pangkalan Galoni diketahui bukan hanya dari satelit, tapi dari sistem koordinat yang dibocorkan oleh seorang agen ganda. Dunia pun menyadari, ini bukan lagi sekadar konflik militer. Ini adalah perang bayangan, perang informasi, perang teknologi, dan yang paling mengerikan, perang kehancuran psikologis. Di akhir hari, saat langit mulai gelap di Yerusalem, lonceng peringatan dikumandangkan untuk menghormati ribuan nyawa yang hilang. Namun di balik sunyi malam itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini hanya awal dari perang yang lebih besar? Atau dunia akan segera menyaksikan tabir perang Timur Tengah yang tak akan pernah sama lagi?